alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'tadifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fi kitabihi ayyuhal walad ila angal, berkata al-imam al-Ghazali di dalam kitabnya ayyuhal walad. Kita melanjutkan pengajian kita yang telah lewat. Al-imam al-Ghazali, beliau memulai kitab ini dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dan kita mengetahui keutamaan dan keistimewaan yang terletak di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ulama mengatakan sir Al-Quran itu kan kandal, ganal. Namun sir yang ada di dalam Al-Quran itu letaknya di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Makanya pantas ujar Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membiasakan lidahnya di dalam mengucap bismillahirrahmanirrahim di dalam perkara-perkara yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jagakan orang tersebut daripada malaikat Az-Zabaniyah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka yang menyiksa orang. Jadi kita membaca bismillahirrahmanirrahim, berduduk baca bismillah, berdiri baca bismillah, makan baca bismillah, minum baca bismillah, guring baca bismillah. Setiap perkara-perkara yang baik kita baca bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Zabaniyah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka, menyiksa orang di dalam neraka, itu kadawani menyiksa kita di dalam neraka. Nah, makanya begitu juga Al-Imam Al-Ghazali, beliau memulai kitabnya ini dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jar Nabi Muhammad, kullu amrin diba la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang baik, kayak mengarang kitab ini kan baik. Setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, ada berkah. Makanya pin bilanya sesuatu yang baik itu ya baca bismillah supaya berberkah. Makan tuh ya Allah, mun kada bismillah makan tuh kan baik. Tapi mun kada bismillah ada berkah. Ada berkah. Makanan yang kada berkah tuh bisa aja tuh bilanya makan tak kada bismillah, makanan kada berkah. Apa contohnya? Bisa aja tuh koler ba'mal ibadah. Nah, karena ya Allah, setiap makanan yang masuk ke dalam perut kita ini berpengaruh. Apabila kita makan sesuatu yang halal, yang baik, nah, maka anggota badan kita ini untuk beramal ibadah itu ringan. Tapi kalau makan kita yang kada baik, yang haram, sesuatu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka asot jawarihu sya'am aba, otomatis koler beramal ibadah. Nah, makanya supaya makanan yang kita makan itu berberkah, maka baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kada ingat membaca bismillah di pertengahan, ingatnya bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, gitu ya Allah. Nah, begitu juga Al-Imam Al-Ghazali, beliau memulai kitab ini dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkata Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ghazali, kita rancak mendengar Imam Ghazali ya Allah. Imam Ghazali ya. Lain Amang Jali, lain kan. Imam Ghazali ya rancak. Nama ini kada asing. Ghazal itu adalah gelaran. Ngaran Sidin Muhammad, makanya bagus pian men di rumah tuh paling kada seikong yang bangaran Muhammad. Karena ujar ulama nih, kalau di rumah itu kada ada ngaran Muhammad, rumah tuh kada berkah, ya kan? Sebaliknya kalau di rumah tuh ada Muhammad, ngaran Muhammadnya nih, anak misalnya 10 ikong, kada ada yang bangaran Muhammadnya, nah itu rumah tuh kurang berkahnya. Bapak nggak, Pak Guru sudah terlanjur aja, pulang kada banget atau diubah ya, kalau ditambahi kan masalah juga. Tambahi Ahmad atau Muhammad atau Mahmud, ya kan, ya, atau Hamid,
Pokoknya intinya ada Muhammadnya. Bagus. Nah, Imam Ghazali ngarannya Muhammad. Ngaran Sidin Muhammad, abah Sidin Muhammad, kai Sidin Muhammad. Nah, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ngalih banane kayak ini ya Allah. Kadang kita bila mengarani anak rajin ngaran Muhammad kada gaul bro aja. Yang tagaul sedikit. Nah, ya Allah. Padahal biarlah kadal ismu apa disebutkan oleh ulama, nama itu mempengaruhi kepada sifat anak. Bahkan nama itu mempengaruhi sepertiga daripada kelakuan anak kita. Kita misalnya mengarani anak misalnya Ghazali misalnya. Kenapa jadi ngaran anak Ghazali? Supaya pintar maka Imam Ghazali. Mengarani anak Syafi'i. Kenapa jadi mengarani anak Syafi'i? Supaya cerdas maka Imam Syafi'i. Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kenapa jadi mengarani anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Supaya nangkai Datuk Kalampayan juga alimnya. Itu sepertiga anak kita itu tergantung daripada namanya. Mun yang ngaran anak Cristiano Ronaldo bisa. Itu bila ganalnya bisa sedikitnya ya kalau pasti harap main bola ya paling kada bisa main bola. Ya, makanya ngaran anak itu mempengaruhi kepada sifat si anak tersebut. Nah, makanya hati-hati mengarani anak. Jangan mengarani anak itu apa ya Allah yang kadada maknanya. Nah, Imam Ghazali ngaran Sidin Muhammad, abah Sidin Muhammad, kai Sidin Muhammad, anak Sidin Hamid. Bagus ya Allah. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nah, di Kiawan Sidin Abu Hamid, abahnya Hamid, anak Sidin Hamid ngarannya. Al-Ghazali ini galaran. Arti Ghazali tukang jahit. Karena abahnya Imam Ghazali ini lain orang alim. Abahnya Imam Ghazali ini ada orang alim lain, tapi tukang jahit. Sidin baju jahitan. Apa bahasa ininya ya lah, tailor lah macam lah tailor. Nah, tukang jahit. Nah, jadi abahnya Imam Ghazali tukang jahit, tapi abahnya Imam Ghazali ini terkenal cinta lawan majelis, di mana tadangar majelis Sidin hadiri. Kada kuat tadangar majelis tuh bang, malam Kamis ada majelis hadir Sidin. Malam Jumat ada majelis hadir, Sabtu ada majelis hadir. Pokoknya kada kawat tadangar majelis selalu Sidin anak handiri. Walaupun tukang jahit, ya kan bukan orang alim, tapi Sidin ini himmah semangat Sidin hadir majelis itu luar biasa. Nah, gara-gara Sidin ini cinta lawan majelis, Allah Subhanahu wa taala karuniai anak yang alim. Diriwayatkan abahnya Imam Ghazali ini bisi anak dua ikung. Yang seikung ngarannya Muhammad, yang seikung ngarannya Ahmad. Muhammad ya Imam Ghazali, Ahmad kakak Sidin. Nah, Imam Ghazali, Muhammad ini Sidin aktif menulis kitab. Bahasa kita namanya jurnalis. Ya kan? Nah, makanya kitab Imam Ghazali itu banyak. Kan banyak aja mengarang melihat kitab, nukar kitab karangan Imam Ghazali. Kitab Ihya ya Allah karangan Imam Ghazali. Kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Kada asing nama Imam Ghazali itu. Memang Sidin ini jurnalis pengarang kitab. Sidin aktif menulis kitab, aktif. Alim ya Allah, alim luar biasa. Nah ding sanang Sidin Ahmad ngarannya. Ahmad ding sanak Sidin ini aktif berdakwah berceramah. Jadi Imam Ghazali aktif menulis kitab, menyusun kitab, sedangkan kakak Sidin Ahmad aktif berceramah berdakwah. Nah, jadi dua ikung bisi anak alim keduanya. Kenapa? Sebab katuju cinta lawan majelis-majelis ilmu. Makanya ulun ingatlah perkataan Habib Zain bin Sumaid. Habib Zain bin Sumaid ini yang ada di Madinah. Habib Zain bin Sumaid. Habib Zain bin Sumaid ini gelarnya Imam Syafi'i wayah ini. Asy-Syafi'i fi hadzal zaman. Imam Syafi'i di zaman wahini Habib Zain bin Sumaid. Ini Habib Zain bin Sumaid saking alimnya, orang alim nih.
Ya kan, orang alim Habib Zain bin Sumaid. Ini Habib Zain bin Sumaid ini beliau mengatakan, barang siapa yang ketujuh majelis-majelis ilmu, kalau kadainya jadi orang alim, salah satu katurunnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang alim. Nah, kalau ini kita nih ketujuh hadir majelis ilmu, amun kada kita yang jadi orang alim, salah satu keturunan kita jadi orang alim. Ya, nah, yang memberikan syafaat kepada kita. Idza mata banu adam in kata amaluh, apabila seseorang sudah wafat kada lagi beramal beribadah, kita hadir majelis nih. Kalau amun kita meninggal tak lagi kita hadir majelis. Mun kita meninggal kada lagi hadir majelis. Mun nyepin meninggal masih aja hadir bukahannya kita. Mati jadi hantu berarti. Itu jar guru kita Habib Jin dan bin Naufal bin Salim bin Jindan, seandainya orang-orang yang ada di dalam kubur diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kembali ke dunia ini, amal ibadah yang mereka lakukan adalah hadir majelis. Bukan baca Quran, bukan baca salawat, bukan sholat yang mereka lakukan, tapi hadir majelis. Saking ganalnya pahala hadir majelis. Tapi lah pahala hadir majelis ini kada dapat kita rasakan terkecuali sudah meninggal kaina. Kayak kita ya, kalau kada tahu keutamaan, keistimewaan, pahala yang bakal kita dapatkan hadir majelis kecuali kita sudah meninggal. Itu juga guru kita Habib Jin dan bin Naufal bin Salim bin Jindan, seandainya orang-orang yang di dalam kubur diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit hidup kembali ke dunia ini, amal ibadah yang mereka lakukan adalah hadir di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Hadir majelis lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Hadir majelis lebih afdal daripada menyembahyangi 1000 ikung jenazah. Hadir majelis lebih afdal daripada mengelangi 1000 ikung orang garing. Makanya selama Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, maka gunakan kesempatan tersebut untuk berhadir di majelis-majelis ilmu. Itu disebutkan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap bersabda, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian tahu orang yang rugi? Kan tahulah orang-orang yang bangkrut, orang yang rugi itu. Jar sahabat, nah yang rugi adalah orang yang berjualan membawa modalnya ini sekalinya kada berujung, malah bangkrut, malah kada modalnya takakak. Itu orang yang rugi. Jar Nabi Muhammad, bukan itu yang aku maksud dengan orang yang rugi. Orang yang rugi yang sesungguhnya adalah awak sehat. Awak sehat, waktu ada, ya kan? Waktu luang ada aja, kada sibuk toh. Awak sehat, waktu luang ada aja, tapinya kada hakon hadir di majelis-majelis ilmu. Ini adalah orang yang bangkrut yang sesungguhnya. Ya mungkin kita dengan omongan ini, dengan ucapan ini mungkin saat ini kita biasa aja, namun dapat kita ketahui dan dapat kita rasakan nantinya ketika di dalam kubur. Nah makanya jangan sampai kita malas untuk berhadir di majelis ilmu. Ini Imam Ghazali, Abah Sidin, ya kan? Abah Sidin, Abah Al Imam Al Ghazali suka menghadiri majelis-majelis ilmu. Di mana hadir majelis, Sidin hadiri. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan dan karuniakan kepada abahnya Imam Ghazali dua orang anak, yang mana anak beliau ini menjadi alim, menjadi orang yang alim, berkat kuitan. Makanya kita nih hendak, ya kan? Amun hendak kita nyaman di akhirat, cangkali hadir majelis, ya kan? Cangkali hadir majelis. Mun kita nih hendak nyaman di akhirat, nyaman di dalam kubur, nyaman di padang mahsyar, nyaman di jembatan Shiratal Mustaqim, nyaman di mizan, nyaman masuk ke dalam surga. Nah, jangan sampai kita itu hadir di majelis-majelis ilmu. Ya kan? Majelis ilmu ini makanan rohani, makanan batin. Ya kan? Awak kita nih, ya Allah. Awak kita munnya sehari kadang makan liut, 2 hari kadang makan tambah liut, semingguan kadang makan mati. Min tujuh hati kita nih mun sehari ibaratnya kada ada asupan ilmu, ya kah, gizi. Kemudian 2 hari 3 hari, nah, lalu hati ini mati. Kalaunya awak mati kada kebagarak, ya Allah. Tapi kalaunya hati mati, ba'amal koler, ibadah koler, tahajud koler, Al-Quran koler, sembahyang witir koler, sembahyang berjamaah koler, hatinya mati. Kenapa jadi hati mati? Nah, karena
kada hadir di majelis ilmunya, kada menghidupkan dengan hadir majelis ilmu. Jadi penting ya kalau hadir majelis ilmu itu penting. Itu disebutkan seandainya orang yang beribadah tapi tanpa ilmu, beribadah tapi kada berilmu, tahu ibadah aja, ilmunya kada dituntut, sembahyang tapi kada berilmu, itu seandainya orang tersebut beribadah selama seperti ibadahnya para malaikat non-stop, ibadah tapi kan ada ilmunya seperti ibadahnya malaikat, saking hebat ibadahnya nih, kana minal khasirin, maka orang tersebut adalah orang yang rugi, orang yang bangkrut. Makanya jangan sampai kita itu tidak menghadiri di majelis ilmu. Nah, jadi Al-Imam Al-Ghazali, beliau nama Sidin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Nah, At-Tusi ini ngaran kampung Sidin, ya kah, kampung Tusi, rahimahullahu taala. Ujar Sidin, wahai anakku yang tercinta. Jadi tahu aja kalau biografi Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini adalah seorang anak tukang jahit, ya kan. Beliau menjadi orang alim, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berilmu dikarenakan mempunyai orang tua yang ketujuh hadir majelis, cinta lawan ulama. Akhirnya Imam Ghazali menjadi seorang ulama yang besar. Wahai anakku yang tercinta, Imam Ghazali ini ini memang kitab ini yang kalau nasihat kepada murid-murid Sidin. Jadi murid Sidin ini belajar kesana kemari, ya kah, tuhuk belajar bertahun-tahun nih mengeluhkan Imam Ghazali. Wahai Imam Ghazali, ulun ini banyak belajar kesana kemari, coba pang berikan atau tuliskan ulun nasihat. Nah, lalu Imam Ghazali ini menuliskan kitab Ayyuhal Walad. Arti Ayyuhal Waladnya artinya wahai anakku. Ya, walaupun Imam Ghazali ini memberikan nasihat kepada murid Sidin secara khusus, namun secara umum memberikan nasihat kepada umat Islam. Makanya bagus kita membaca nasihat, ya Allah, karena memang ad-dinu nasihat, agama Islam isinya nasihat, ya kan. Al-Quran memimpin baca dan pian renungi maknanya nasihat. Sebenarnya agama kita isinya nasihat. Itu disebutkan ad-dunya mal'un, ad-dunya mal'unun wa mal'un ma fiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang di dalamnya pun dilaknat, terkecuali orang yang berzikir kepada Allah atau orang yang belajar ataupun orang yang mengajar. Itu kada dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kada dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, entah kita jadikan diri kita menjadi orang yang ingat lawan Allah, atau belajar ilmu agama atau mengajar ilmu agama, itu kada dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahai anakku yang tercinta dan kekasih yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu dalam berbuat taat kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasihnya. Nah, jadi Imam Ghazali berdoa, Sidin, mudahan ya Sidin umur kita panjang. Mudahan ya Sidin umur panjang di dalam ketaatan. Memang ulun ingat almarhum Allah yarham Guru Ahmad Bakri. Ya Sidin meminta atau berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Sidin jangan minta panjang umur aja. Ya Allah, panjangkan umur ulun. Kalaunya panjang umur, kalau kelakuan ibaratnya maksiat aja, dosa aja, semakin panjang umur semakin banyak dosa yang dilakukan, tambah lawas karena pidananya di dalam neraka. Makanya kalau minta panjang umur, ya Allah panjangkan umur ulun, ya kan, sehatkan badan ulun di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat badan di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun panjang umur berpenyakitan kada baik. Panjang umur tapi di atas tilam aja ada baik ya kalau mengalihi orang yang hidup benar ya. Baik mun panjang sehat kita ya Allah panjangkan umur, sehatkan badan. Amun umur panjang, awak sehat tapi kelakuan kada kakaruan, kada baik juga. Panjang umur, sehat badan di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Nah, ini doa Imam Ghazali, ya kan? Memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasihnya. Ketahuilah olehmu bahwasanya apa jua cabang nasihat itu maka adalah berasal daripada sumber kenabian, maksudnya hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ini berisi nasihat kitab ini Presiden, dan kita kembalikan sebujurnya nasihat itu ya asalnya daripada Nabi Muhammad. Guru tuh banyak ya, kalau ada guru A, guru B, guru C, banyak guru tuh banyak macam-macam tuh bawaannya. Ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis, ada yang ahli Al-Quran, ada. Cuma intinya mereka itu cabangnya ya tetap asalnya Rasulullah juga. Nah, kayak sungai itu banyak ya, kalau sungai itu banyak macam-macam guru tuh bawaannya ya, kalau ada yang takaras sedikit, ada yang telamah ya, kalau ada yang santai bawaannya. Cuma intinya dakwah. Ya kan, intinya ilmu juga. Nah, kayak sungai itu banyak, ada sungai Barito, sungai Anjir, ada sungai Tamban, ya kan. Ya kembalinya ke lautan juga, semakin sebanyak apapun sungai, ya ujungnya ke lautan juga. Ranting tuh banyak cabangnya ya Allah, banyak cabangnya. Cuma ya intinya kembalinya ke akar juga. Nah, begitu juga nasihat Presiden. Nasihatnya banyak di dalam kitab ini, karena banyak nasihat. Cuma aja Presiden, ujung-ujungnya nasihat itu berasal daripada Nabi Muhammad SAW juga. Nah, tapi ya kalau mau orang berilmu memang seperti itu. Kalau ini orang ya, kalau berilmu, ilmu tuh bujur, yang disampaikan tuh bujur, bukan sekadar ilmu saheta aja tuh. Itu pasti ujung-ujungnya kepada Rasulullah SAW. Makanya itu disebutkan Imam Ghazali. Beliau memberikan definisi kepada kita yang namanya ilmu yang bujur-bujur itu apa, Garang? Ujar Imam Ghazali, ilmu yang bujur-bujur itu adalah ilmu yang dapat menambahkan semangat kita untuk ibadah kepada Allah. Itu marahnya ilmu. Kita hadir majelis umpamanya, yang asalnya kada tahu, nih kau taman majelis ilmu, hadir majelis ilmu, tahu kau taman hadir majelis ilmu, lalu cangkal semangat untuk hadir majelis. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberikan semangat kepada kita agar kita menambah ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Tapi ada juga ilmu itu yang kada bermanfaat. Apa ilmu yang kada bermanfaat? Hadir majelis, belajar lawan tuan guru, sekalinya kewajiban ditinggalkan. Asalnya sih ini sembahyang aja. Asalnya sih ini kewajiban beres jalan Allah Ta'ala, bas belajar sekalinya kada lagi bas sembahyangan. Nah, ini ngarannya ilmu yang kada bermanfaat, ya kan? Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita dan memberikan semangat kepada kita untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Imam Ghazali beliau mengembalikan bahwasanya apa-apa yang ada di dalam kitab ini semuanya berasal kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, apabila telah sampai kepadamu suatu nasihat yang berasal daripada sumber ini, maka apa perlunya lagi engkau kepada nasihat saya? Begini Sidin, karena kan ada murid Sidin minta nasihat lawan Sidin, wahai Imam Ghazali, coba pang berikan nasihat lawan aku. Biar Imam Ghazali nih banyak aja hadis, ya kan, banyak aja hadis, baca buka kitab baca hadis, itu nasihat sudah sebujurnya aja Sidin. Nah, bagusnya nih orang ya Allah kadang merasa walaupun Imam Ghazali ini adalah orang yang besar, walaupun seorang orang yang dihormati ya kan di zamannya, nah tapi Sidin kadang mengaku dan kadang merasa bahwasanya diri Sidin ini adalah lebih baik daripada yang lainnya. Nah, ini bagus ya Allah. Ada tuan guru ya Allah, tuan guru nih mun kada belajar lawan Sidin kada sah aja membaca tahlil tapi itu juga mun kada aku menahlilakan ya kada sampai ya, mun yang lain menahlilakan kada sampai, mun aku yang membaca tahlil sampai itu pahalanya aja. Wah, ini sombong benar. Siapakah yang menahlilakan ya kan sama aja juga. Nah, ini guru yang bujur. Nah, jadi jar Imam Ghazali, apabila telah sampai kepada engkau suatu nasihat yang berasal daripada sumber ini, Nabi Muhammad maksudnya hadis, maka apa perlunya lagi engkau kepada nasihat saya? Sebujurnya Sidin kada perlu lagi. Kalau kita membaca hadis Nabi nih, kada perlu lagi minta nasihat lawan Imam Ghazali sebujurnya.
Dan apabila masih belum sampai kepadamu suatu nasihat daripada sumber ini, maka sebenarnya ilmu apa yang telah engkau pelajari selama ini. Nah, kita nih nasihat-nasihat itu kada sampai lawan kita. Artinya kita nih kada mulah baik lagi, kadang diri kita nih kadang menjadi baik lagi. Nah, sudah 40 tahun, 50 tahun sudah umur, tapi ya ibadah itu kakak itu aja, sembahyang koler, Quran kada baca. Nah, mungkin disidin ilmu yang dipelajari itu salah. Ya, jadi karena jar Imam Ghazali, ilmu yang bujur itu adalah ilmu yang dapat menambahkan semangat kita untuk beramal beribadah, itu ilmu yang bujur. Nah, kalau ilmu nih kita belajar ilmu tapi semangat untuk beramal beribadah itu kada ada, berarti ilmu itu kada bujur. Kada bujur berarti. Nah, kemudian nasihat yang pertama dari Imam Ghazali, nasihat yang pertama, waktu ialah kehidupan. Waktu adalah kehidupan. Wahai anakku yang tercinta, sebagaimana daripada nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya ialah sabdaan baginda yang berbunyi, alamatu i'radillah anil abad ishtighaluhu bima la ya'nih. Wa inna mar'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadir an tatula alaihi hasratuhu wa man jawazal arba'in wa lam yaglib khairuhu syarrah falitajahhas ilan nar. Nah, nasihat yang pertama dari Imam Ghazali, waktu ialah kehidupan. Jadi kita nih hidup di dunia ini modal. Seberataan diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala sehari itu 24 jam. Tapi kada seberatan kita sehari 24 jam itu kita kulihan bailihian ibaratnya sagan akhirat sagan di dalam kubur. Ya kan, bailihian ibaratnya sagan dunia ya memang kulihan aja. Tapi sagan akhirat, nah memang ya kalau dunia ini dapat dirasakan. Sedangkan akhirat itu kada kita rasakan terkecuali setelah meninggal. Meninggal hanya merasakan hadir majelis. Meninggal hanya merasakan pahala membaca ratib haddad. Meninggal hanya merasakan sembahyang berjamaah. Bilanya belum meninggal kan merasakan lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan ini modal supaya kita selamat kaina di akhirat. Supaya selamat. Nah, makanya di sini waktu adalah kehidupan. Maksudnya kehidupan di sini adalah kehidupan di akhirat. Kita 24 jam yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kayak apa nyaman di akhirat. Nah, 24 jam. Berarti 24 jam ya Allah. Hari ini hari Kamis. Ya kan? Hari Kamis atau hari Rabu. 24 jam Allah Subhanahu wa taala berikan lawan kita. Tapi kada seberatan yang kulihan kada. Kulihan sagan hidup di akhirat kah? Itu disebutkan ujar Imam Ghazali, umruka ra'su malik. Ujar Imam Ghazali, umur kita itu adalah modal kita kaina di akhirat. Makanya ya kalau para aulia wa sholihin, salah satunya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, itu beliau pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaunya satu nafas yang ulun gunakan tapi kada ingat lawan pian, ulun meminta kepada engkau agar saat itu juga dicabut roh ulun. Baik ulun mati. Ya kan? Baik ulun mati. Nah, ini orang yang makrifat, orang yang pinandu lawan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak ingin waktu berlalu tapi kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Ulun ingatlah perkataan guru ulun Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Bubuhan wali itu jasidin pelit dengan waktu tapi royal lawan duit. Ini bukan wali. Berarti papalingannya wala itu berarti lawan waktu boros, lawan duit pitih. Itu wala. Melawan duit mah isit benar. Tapi lawan waktu nah ada apa-apa ada terus ya kan? Itu wala. Bubuhan wali itu lawan waktu pelit. Lawan waktu itu pelit, tapi lawan duit royal. Ya kan? Bubuhan wali itu kadang hendak waktu itu terbuang sia-sia ada apa? Ulun rancak melihatlah beberapa hari yang lalu ulun bertemu dengan guru mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Itu sidin setiap waktunya digunakan sebagai ibadah. Quran, sembahyang, semua Quran atau sholat itu aja di dalam pesawat sidin, ya kan? Di dalam pesawat tak mun sidin
tutup Quran, sidin suruh saya ikut membaca kitab atau membaca Al-Quran atau membaca hadis, ya kan, mendengarkan sidin. Misalnya sidin keuyuhan membaca, nah itu wali itu pelit dengan waktu, pelit dengan waktu. Dulu pernah juga pengalaman, ini pengalaman aja. Pernah kita ulun datang ke Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, guruan kita. Lalu kita menyampaikan hajat salah satu jamaah yang mengundang sidin. Habib, ini ada si fulan hendak mengundang pian ke Banjarmasin. Kayak apa pian apabila pian kada haur. Jar sidin rumahnya di mana, dari bandara ke tempat acara berapa jam, dari hotel atau apa namanya, apa aja acaranya, kemudian apa ngarannya, apa aja yang aku tausiahkan. Perhitungan sidin. Lalu sidin berucap Helmi aja sidin, ikang bilangnya minta jadwal aku sama ikang minta umur aku, kan orang pitih dengan waktu. Perhitungan tuh sampai sidin ke tempat acara, nah Quran baca dia bela timun lihat video-video tuh sidin nggak ada pernah berdiamnya, ada pernah, ya kan, menghadang waktu tuh pasti sidin membaca. Ada yang dibaca sidin di iPad sidin atau di HP sidin, ya kan, atau Al-Quran sidin membaca. Nah, bukan sidin main Instagram. Mungkin kita ya kok itu juga kalau pas di majelis nah ngoleh HP, sekalinya membeli si catan ayam. Bubuhan wali itu nah bujur jangan dibuka ya kan HP, tapi yang dibaca itu adalah Al-Quran, sehingga mereka itu tidak ingin waktu berlalu tapi kada ada nilainya, ya kan, kada ada nilainya. Al-waktu nafis, disebutkan oleh ujar Imam Syafi'i, al-waktu nafis fala tastakmalha illa linafis. Waktu itu adalah berlian, berharga, jangan sampai engkau gunakan terkecuali sesuatu yang berharga. Namun kita nih kan waktu tuh ya biasa aja, ya kan. Kalau bubuhan wali kada waktu itu perhitungan benar, kada hendak waktu itu digunakan terkecuali untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Muhammad bin Ali, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi, itu jasidin, seandainya satu nafas yang aku gunakan tapi ku kan ingat lawan Allah taala, aku berdoa, ya Allah cabut nyawaku ini juga. Ini orang yang marifat, ya kan, selalu ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Mau kita kawat kayak itu bagus lagi. Maka nih pas manabian haulan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ratib yang kita baca tadi, ratib Al-Haddad yang menyusun itu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, salah satu ulama yang ada di kota Tarim. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, Habib Abdullah bin Al-Haddad itu beliau mengatakan, selama aku hidup jasirin aku kada pernah melakukan sesuatu yang makruh. Sesuatu yang makruh itu mun dilakukan ya kada berdosa, kada, cuma lebih baik ditinggalkan, itu makruh ya Allah. Bapak kenapa selama sidin hidup apa yang dikerjakan? Selama aku hidup sidin ma'amil tuh apa sebutkan, selama aku hidup sidin aku kada pernah melakukan yang makruh terkecuali amun kada yang sunnah atau yang wajib, dua aja, yang sunnah yang wajib, yang sunnah yang wajib. Habib Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad, intinya mereka para aulia wa sholihin, orang yang marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah paham arti tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka gunakan hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihat yang pertama, waktu ialah kehidupan. Nah, kita yang hendaknya mah di akhirat, gunakan hidup di dunia, waktu di dunia ini. Kalau kawa setiap detik kita beramaliyah, beribadah, lakukan. Kalau kada kawa, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan apabila kita tidak mampu menggunakan 24 jam daripada hari-hari kita, daripada waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya jangan sampai kita melalaikan 4 waktu dalam 24 jam. Kan 24 jam ini ada apa namanya, dalam satu hari ini ada 24 jam. Ya mun kawa kita setiap detik beramaliyah terus. Mun kawa, tapi mun kada kawa bang, maka setidaknya kita pilih 4 waktu dalam satu hari itu untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 waktu tersebut? Yang pertama adalah
setelah habis sembahyang subuh. Nah, setelah sembahyang subuh tuh. Nah, itu setelah sembahyang subuh tuh gunakan sagan ba'amaliyah. Jangan habis sembahyang subuh guring. Rijal orang bahari amun sembahyang subuh, amunnya orang tuh malandau, ya kan malandau rajaki dipatok ayam jan. Nya memang ya kalau ada perkataan ulama waktu subuh mulai habis sembahyang subuh sampai timbul matahari itu waktu yang sangat mujarab sagan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala masalah rajaki. Rajaki itu kan kadang mesti duit ya Allah, sehat rajaki juga. Makanya bilanya bobohan wali, bobohan ulama-ulama itu bilanya habis sembahyang subuh sampai terbit matahari nanti tasbih aja. Ya kan? Sampai terbit matahari hanya sembahyang isyraq. Nah, itu waktu mulai habis sembahyang subuh sampai terbit matahari itu waktu yang sangat bagus sagan bapinta-pinta masalah rajaki. Jangan kita tulak bagawi rajaki dicari yang ampun rajaki kada diparaki. Luput tak? Ya kan? Orang sebelum bacari rajaki yang ampun rajaki dulu diparaki. Kayak apa caranya? Ya beribadah habis sembahyang subuh. Di antaranya adalah membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Mintalah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu 100 kali dibaca habis sembahyang subuh atau sebelum sembahyang subuh ketika batarhim seumpamanya tarhimnya ditambahin misalnya itu. Sebahagian masjid yang ada di Banjar itu ada membacanya itu ditambahi buhannya. Bahwa tarhim itu dibacanya subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah dibaca 100 kali entah sebelum sembahyang subuh atau habis sembahyang subuh. Apa manfaatnya? Mujarab sagan nyaman baca rajaki. Maunya nyaman supaya nyaman mencari rajaki, berkah rajaki itu ya kan? Maka baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sebelum atau sesudah salat subuh. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Nyaman aja bacaannya. Tulis, catat, nyatakan, amalkan subuh ini. Ini inti pengajian ya kalau lah kita pengajian ibaratnya kada ada yang dibawa lainnya lain pengajian ngarannya. Bapandiran. Bapandiran aja ngaran pengajian itu kan ada yang dibawa. Aja subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu di antaranya banyak amaliyah-amaliyah yang dibaca, di antaranya membaca surah Waqiah. Habis sembahyang subuh nih. Amun kan di Hadramaut tuh yang subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah itu dibaca. Kemudian Waqiah dibaca, kemudian pulang surah Yasin dibaca sampai terbit matahari. Kenapa? Karena waktu habis sembahyang subuh, waktu yang paling bagus sagan bapi pinta masalah rajaki. Rajaki itu kan mesti duit lah. Sehat rajaki juga. Mungkin berduit tapi penyakitan kada nyaman. Sidin sugih banajan. Gaji sebulan 30 juta. Tapi tiap bulan cuci darah, kan kada bagus. Ya kan? Sugih bana sidin tuh ganal bana rumahnya, tapi jar dokter kada boleh makan ini itu. Sedangkan apa sugih? Ada boleh makan undang, ada boleh kolesterol, makan daging, ada boleh, ya kan? Nah, waktu sagan bagus bab pinta masalah rajaki habis sembahyang subuh. Itu. Kemudian ujar ulama, waktu yang bagus bab pinta masalah rauhaniyah, ketenangan. Nih, ya kan ada juga orang tuh berduit aja, berduit aja, cuma pamusangan. Hendak bahasa sarek aja ada orang tuh pamusangan emosi kada terkontrol hendak bahasa sarek aja ibaratnya bawaannya tuh hendak memakan orang bawaannya tuh hendak memakan orang aja. Nah obatnya kayak apa? Coba ba'amaliyah bajikir habis sembahyang asar. Habis sembahyang asar pun apakah dibaca? Nah, apakah dibaca? Nah, jadi yang emosian
panasan bahasa kitanya ya kalau lah, yang gawian hendak bawaan hendak memakan orang. Nah coba ba'amaliyah di waktu asar, bas sembahyang asar ba'amaliyah, ya kan, ba'amaliyah. Men kita di Hadramaut habis sembahyang asar tuh belajaran kita, belajaran. Men habis sembahyang maghrib itu kita membaca Quran, maghrib isya nih. Men di Hadramaut tuh majelis tuh habis sembahyang asar di Hadramaut tuh ditarim tuh. Karena ujar Imam Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi itu jelas sidin habis sembahyang asar itu bagus sagan belajaran lakas menangkap. Makanya mau di pondok-pondok kan ngarannya rauhah. Rauhah itu ya belajaran habis sembahyang asar. Rauhah. Bilangnya habis maghrib kita ditaring tuh baca Quran. Ditaring tuh bilangnya habis maghrib kan tengah 2 juz baca Quran. Nah, tengah 2 juz baca Quran di sepertiga malam ya tepatnya 1,5 jam sebelum adzan subuh membaca Al-Quran 3,5 juz. Jadi sehari itu membaca Al-Quran 5 juz. Seminggu setiap hari Kamis habis sembahyang subuh hataman Al-Quran. Kita maunya kita hidup tuh ya kalau kita atur nih beribadah Quran jam seini, salawat jam seini, istighfar jam seini, maunya teratur. Tapi kalau kita nih hidup nih Quran kada terjadwal. Yang terjadwal apa nah? Yang terjadwal malam ini yang batanding endor. Yang batanding tuh terjadwal pada tuh. Malam ini aku hendak mau unjun. Nah, mau unjun terjadwal. Tapi masalah akhirat jarang yang terjadwal ya Allah. Jarang terjadwal masalah akhirat. Mun masalah dunia Pak terjadwal bener, masalah akhirat kan terjadwal. Kada terjadwal. Jadi habis sembahyang subuh ya kan, itu yang pertama. Waktu yang sagan bagus digunakan untuk ibadah. Kalau ini kita kadakuan ibadah 24 jam setiap detik. Kadakwa amaliyah setiap detik engkai bubuhan walik. Setiap nafas yang kita gunakan ingat taruh selain Allah Ta'ala kadakwa gunakan tempat waktu ini jar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas untuk memperbanyak amal ibadah. Yang pertama habis sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh. Nah, habis sembahyang subuh itu ya apakah dibaca ya kan? Itu ganal pahalanya. Rakatan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma biha. 2 rakaat orang sembahyang sunnah sebelum sembahyang subuh pahalanya lebih ganal daripada dunia dan seisinya. Misalnya kita nih sabaratan dunia ini ampun kita. Baratan dunia ini ampun kita. Kemudian kita sumbangkan, kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan pahala sembahyang sunnah 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, ganal pahala 2 rakaat sebelum sembahyang subuh tadi. Nah, makanya jangan ditinggalkan ya kan, amaliyah habis sembahyang subuh itu jangan ditinggalkan. Sembahyang sunnah 2 rakaat, kemudian tadi subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astagfirullah, jangan tertinggal ya kan. Itu yang pertama habis sembahyang subuh. Kemudian yang kedua, waktu yang paling bagus kita gunakan untuk ibadah dalam 24 jam itu adalah habis sembahyang asar atau sebelum maghrib. Habis sembahyang asar atau sebelum maghrib 5 menit, 15 menit. Nah, duduk berzikir Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kan hari Jumat. Hari Jumat itu Siti Fatimah radhiyallahu anha itu bilangnya habis sembahyang asar hari Jumat sampai maghrib sidin kada bergerak, duduk di sajadah aja sidin. Makanya disebut hari Jumat habis sembahyang asar itu adalah sa'atul Fatimiyah. Waktunya Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri baginda Nabi Muhammad SAW. Kan hari Jumat tuh mulai malamnya sampai maghrib, mulai maghrib hari Kamis sampai maghrib hari Jumat itu ada waktu yang mustajab mun kita berdoa. Nah, lalu ulama mengatakan apabila waktunya habis sembahyang asar di hari Jumat. Makanya Sayyidatuna Fatimah bilangnya hari Jumat tuh ya kan, ba'amal baibadah. Salah satunya ya Allah amaliyah yang bagus dibaca hari Jumat habis sembahyang asar adalah membaca salawat umi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu dibaca sebanyak 80 kali habis sembahyang asar. Tapi bukan hari Jumat saja lah.
Setiap hari habis sembahyang asar atau sebelum maghrib 15 menit atau 5 menit bagus digunakan sagan beribadah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di Hadramaut membaca wirdul latif. Wirdul latif. Monnya kita ini kan yang kita baca Latif Al-Haddad ya, kalau ada lagi yang tatabal yang terpanjang lagi ngarannya wirdul latif. Bagus dibaca gitu. Sebelum maghrib dibaca. Nah, wirdul latif. Itu disebutkanlah orang yang membaca atau ma'amaliyahkan wirdul latif. Ya kan? Wirdul latif. Itu maka orang tersebut dicap sebagai orang yang berzikir setiap detiknya. Kita misalnya membaca wirdul latif itu kan cuma aja membaca. Terpanjang lah daripada Latif Al-Haddad ya Allah. Namun kita mengamalkan itu, kita itu dicap oleh malaikat sebagai orang yang berzikir setiap detiknya, ingat terus Allah Subhanahu wa taala. Namun kawan ya kan wirdul latif baca. Habis sembahyang asar atau sebelum maghrib 2 dah. Yang ketiga, waktu yang bagus digunakan untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 24 jam adalah ma bainal maghrib wal isya. Antara maghrib isya bagus kayak gitu ya Allah. Alhamdulillah setiap setengah bulan sekali malam Kamis maghrib isya kita isi dengan kegiatan yang baik. Itu disebutkanlah antara maghrib isya itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Mun kita ya Allah mendengar ada harta karun di bapatak di Anjir kota lah. Ada jar di parak Masjid Nurul Zakirin paninggalan bobohan Jepang, bobohan Belanda mamatak harta karun. Wah behimat mencari ya Allah. Behimat mencari ya Allah. Pasti behimat lah. Bisa wani mau upahakan tak? Berbagi hasil kita aja. Sikong manabok. Ya kan, sikong yang ininya, sikong yang itunya, sikong yang membawa alatnya, behimat kok. Bilanya mendengar harta karun dunia behimat. Ada harta karun akhirat. Harta karun akhirat letaknya adalah ma bainal maghrib wal isya. Kita beramal beribadah antara maghrib isya. Ini harta karun akhirat. Artinya apa? Maksudnya pahalanya genal benar. Bahkan ada salah satu habaib pian lah di Hadramaut, itu Jasidin, lebih baik muhaku disalukut dengan api, tapi disalukut lah, dicucul, dibakar dengan api. Lebih baik mukaku ini dibakar dengan api daripada aku antara maghrib isya aku gunakan di dalam masalah dunia. Baik aku dicucul pakai api. Ini orang yang marifat ya, orang yang pinando. Tapi pun kita yang ada pinando ini ya biasa. Nah, padahal waktu maghrib isya nih bagus sagan ba'maliyah. Sembahyang aja 6 rakaat pahalanya apa? 12 tahun ya Allah. Orang yang sembahyang 6 rakaat setelah sembahyang maghrib maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah beribadah selama 12 tahun. Ya kan? Maghrib isya bagus digunakan sagan ba'amaliyah. Kemudian yang terakhir yang keempat, waktu yang bagus sagan ba'amaliyah adalah di sepertiga malam. Sepertiga malam itu bagus ba'amaliyah. Jangan sepertiga malam itu kita gunakan sagan ba'amaliyah, jangan. Jar guru sekompol nih. Sepertiga malam itu dia sendiri sebelum berdoa baca ya tarim wa ahlaha. Tengah malam tuh sebelum pian berdoa, untung sembahyang tahajud, sebelum pian berdoa ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha sebanyak 7 kali. Ya tarim wa ahlaha, 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 ya tarim wa ahlaha. Kita rancak melihat tulisan ini biasanya di kendaraan, jadi wapak biasanya ya tarim wa ahlaha. Itu sebelum berdoa di tengah malam baca gitu. Apa maksudnya? Maksudnya itu jar guru sekumpul seolah-olah kita itu minta urusakan lawan wali-wali yang ada di kota Tarim. Kita ini kita meminta, kita berurusan ya Allah. Berurusan hendak memajukan proposal. Kita kenal para kelon pecamat. Kita gawe pecamat aja. Pecamat ngurusakan nah. Oh lakas Pak. Amunnya kita langsung ngurusakan seorang aja ya kalau lambat. Bisa ke bawah mapnya tuh pecamat lah. Bisa ke bawah map. Tapi bilangnya kita lawan pecamat urusakan, selesai ya. Ini curhat nih pecamat. Nah itu juga kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hendak cepat kabul nih, sebelum berdoa aja berus kumpul tengah malam. Memang tengah malam tuh bilangnya berdoa tuh cepat kabul. Supaya lebih cepat kabulnya berdoa ke di tengah malam.
Berdoa tuh pian lah, jangan sampai sehari itu kada berdoa. Jangan sampai kita tuh sehari itu kada ada berdoa. Jangan kita sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung kabur. Jangan. Sehari itu jangan kada berdoa. Harus ada berdoa. Karena doa itu menandakan kita tuh hamba. Kita tuh perlu lawan Allah Subhanahu wa taala. Amun kita nih sembahyang, amun kita nih sehari kada ingat berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tuh sombong, kada perlu lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nih kita nih berdoa, ya Allah, berarti menandakan kita ini adalah hamba. Nah, berdoa di tengah malam itu pengabulan. Supaya lebih cepat lagi kabulnya, supaya kabul nih cepat jar guru sombol, gawel bobohan wali, batawasul dengan orang-orang wali. Nah, kayak apa caranya? Ya tarimu alha 7 kali sebelum berdoa di sepertiga malam. Jadi sepertiga malam bagus kita ba'amaliyah, ya kan? Yang keempat tadi, 4 tadi Allah dan Imam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Amun kada kita kada kawa, kalau ini kita kada kawa yang menggunakan 24 jam untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detiknya, maka jangan sampai kita melalaikan atau tidak menggunakan 4 waktu ini dalam 24 jam. Karena 4 waktu ini adalah waktu yang sangat istimewa apabila kita beramal beribadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama habis sembahyang maghrib, yang kedua adalah sebelum sembahyang, yang pertama adalah habis sembahyang subuh, kemudian yang kedua adalah habis sembahyang asar atau sebelum sembahyang maghrib, yang ketiga adalah antara maghrib dan isya, kemudian yang keempat adalah sepertiga malam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua hajat kita, hajat dunia, lebih-lebih lagi hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan kita di dunia ini, di dalam kubur selamat, di akhirat selamat, di padang mahsyar selamat, jembatan Shiratal Mustaqim selamat, dan kita selamat masuk ke dalam surga berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabi salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al adzab wa nasiban min al jannah wa razuqna nadhar ila wajhikal karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.